Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi tentang pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Nada Amanda Dewi Lestari, Sarah Saripah, dan yang terakhir Rizka Gita Amanda. Baik, pertama ada pengertian pengukuran. Menurut Allen dan Yen 1979, pengukuran adalah penetapan angka bagi individu dengan cara sistematis yang mencerminkan sifat atau karakteristik dari individu. Sedangkan menurut Cheng Losi pada tahun 1995, pengukuran adalah suatu proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan yang telah ditentukan. Nah, berdasarkan beberapa definisi yang telah saya paparkan tadi, maka dapat dikaitkan bahwa pengukuran adalah proses pemberian angka atau deskripsi numerik kepada individu. Hasil dari pengukuran adalah angka. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa pengukuran bersifat kuantitatif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengukuran adalah suatu proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris untuk membandingkan antara alat ukur dan objek yang ukur serta hasilnya bersifat kuantitatif. Baik, selanjutnya ada penilaian dan evaluasi. Di sini kita mengutip menurut Sidin Ali dan Khairuddin pada tahun 2012, mendefinisikan penilaian adalah proses penentuan kualitas suatu objek dengan membandingkan antara hasil-hasil ukur dengan standar penilaian tertentu. Nah, dari definisi yang tadi saya paparkan dapat dipahami menjadi 3 makna, yaitu yang pertama, penilaian dalam pendidikan adalah suatu proses yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik atau ketercapaian kompetensi. Bisa disebut rangkaian kemampuan peserta didik. Yang kedua, ada penilaian menjawab pertanyaan tentang sebaik apa hasil atau prestasi belajar seorang peserta didik. Yang terakhir ada hasil penilaian bersifat kualitatif, artinya diperoleh dari pengkategorian. Penilaian merupakan suatu proses yang dilakukan melalui langkah-langkah perencanaan, perumusan alat penilaian, pengumpulan informasi melalui sejumlah bukti yang menunjukkan pencapaian hasil belajar peserta didik, pengolahan, dan penggunaan informasi tentang hasil belajar peserta didik. Penilaian dilaksanakan melalui berbagai bentuk, antara lain penilaian unjuk kerja, penilaian sikap, penilaian proyek, penilaian melalui kumpulan hasil kerja dan karya peserta didik, dan penilaian diri. Penilaian hasil belajar baik formal maupun informal diadakan dalam suasana yang menyenangkan, sehingga memungkinkan peserta didik menunjukkan apa yang dia pahami dan mampu dikerjakannya. Hasil belajar seorang peserta didik tidak dianjurkan untuk dibandingkan dengan peserta didik lainnya, tetapi dengan hasil yang dimiliki peserta didik tersebut, dengan demikian peserta didik tidak merasa dihakimi oleh guru, tetapi dibantu untuk mencapai apa yang diharapkan. Selanjutnya ada evaluasi. Di sini kita mengutip Zainul dan Nasution pada tahun 2001 menyatakan bahwa evaluasi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar baik yang menggunakan instrumen tes maupun non-tes. Selanjutnya ada evaluasi. Istilah evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation yang artinya penilaian. Evaluasi memiliki banyak arti yang berbeda. Di sini kita mengutip menurut Zainul dan Nasution pada tahun 2001 menyatakan bahwa evaluasi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar baik yang menggunakan instrumen tes maupun non-tes.
Maka, evaluasi pendidikan dapat diartikan sebagai subsistem yang sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam setiap sistem pendidikan, karena evaluasi dapat mencerminkan seberapa jauh perkembangan atau kemajuan hasil pendidikan. Dengan evaluasi, maka maju dan mundurnya kualitas pendidikan dapat diketahui. Dan dengan evaluasi pula, kita dapat mengetahui titik kelemahan serta mudah mencari jalan keluar untuk menjadi lebih baik ke depannya. Tanpa evaluasi, kita tidak bisa mengetahui seberapa jauh keberhasilan siswa, dan tanpa evaluasi pula, kita tidak akan ada perubahan menjadi lebih baik. Maka dari itu, secara umum, evaluasi adalah suatu proses sistematik untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program. Evaluasi pendidikan dan pengajaran adalah proses kegiatan untuk mendapatkan informasi data mengenai hasil belajar mengajar. Dari paparan yang tadi saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa evaluasi dalam pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan untuk mengukur dan menilai beberapa kemampuan siswa dalam pembelajaran, seperti pengetahuan, sikap, dan keterampilan guna membuat keputusan tentang status kemampuan siswa tersebut. Perbedaan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Di sini ada pengukuran. Yang pertama, pengukuran sebagai kegiatan untuk membandingkan hasil belajar dengan standar yang ditetapkan atau kriteria ketuntasan minimal. Yang kedua, pengukuran hasil belajar bersifat kuantitatif sehingga dinyatakan secara numerik. Dengan demikian, pengukuran dapat dijadikan sebagai instrumen untuk melakukan penilaian. Lalu ada penilaian. Nah, penilaian merupakan proses pengambilan keputusan menggunakan informasi yang diperoleh dari pengukuran hasil belajar, baik yang menggunakan tes maupun non-tes. Yang kedua, penilaian hasil belajar bersifat kualitatif dan dinyatakan dalam bentuk deskripsi kalimat, dan bertujuan untuk mendapatkan berbagai informasi belajar peserta didik secara berkala, berkesinambungan, dan menyeluruh. Lalu yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi ini merupakan proses atau kegiatan untuk menentukan nilai, kriteria, keputusan atau tindakan dari pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, jadi perbedaan antara evaluasi dan penilaian terletak pada ruang lingkup dan pelaksanaannya. Ruang lingkup penilaian lebih sempit dan biasanya hanya terbatas pada salah satu komponen atau aspek saja, seperti prestasi belajar peserta didik. Pelaksanaan penilaian biasanya dilaksanakan pada konteks internal, yaitu orang-orang yang menjadi bagian atau terlibat dalam sistem pembelajaran yang bersangkutan. Misalnya saja, guru menilai prestasi belajar peserta didik dan supervisor menilai kinerja guru. Sedangkan ruang lingkup evaluasi lebih luas, yaitu mencakup semua komponen dalam suatu sistem, yaitu sistem pendidikan, sistem kurikulum, dan sistem pembelajaran. Dan dapat dilakukan tidak hanya pihak internal, tetapi juga pihak eksternal, seperti konsultan mengevaluasi suatu program. Evaluasi dan penilaian lebih bersifat komprehensif yang meliputi pengukuran, sedangkan tes merupakan salah satu alat instrumen pengukuran. Pengukuran lebih membatasi kepada gambaran yang bersifat kuantitatif atau angka-angka tentang kemajuan belajar peserta didik. Sedangkan evaluasi dan penilaian lebih bersifat kualitatif. Hubungan penilaian, pengukuran, dan evaluasi. Apabila dilihat dari segi maknanya, ketiga kalimat tersebut, pengukuran, penilaian, dan evaluasi, memiliki perbedaan arti dan fungsi, seperti yang sudah dikemukakan tadi. Namun, semuanya tak dapat dipisahkan dalam dunia pendidikan, sebab semuanya memiliki keterkaitan yang erat antara satu sama lainnya. Adapun hubungan dan keterkaitan tersebut antara lain, yang pertama, pengukuran dan penilaian juga merupakan dua proses yang kesinambungan. Selanjutnya, pengukuran dilaksanakan terlebih dahulu yang menghasilkan skor. Dari hasil pengukuran kita dapat melaksanakan penilaian.
Yang ketiga, antara penilaian dan evaluasi sebenarnya memiliki persamaan, yaitu keduanya mempunyai pengertian, penilaian, atau menentukan nilai sesuatu. Di samping itu, keduanya merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Selanjutnya, evaluasi dan penilaian lebih bersifat kualitatif. Hakikatnya, keduanya merupakan suatu proses membuat keputusan tentang nilai suatu objek. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan pelaksanaannya. Ruang lingkup penilaian lebih sempit dan biasanya hanya terbatas pada salah satu komponen atau aspek saja, seperti prestasi belajar. Pelaksanaan penilaian biasanya dilakukan dalam konteks internal. Kalau ruang lingkup evaluasi lebih luas dalam pelaksanaannya, mencakup pada semua komponen dalam suatu sistem dan dapat dilakukan tidak hanya pihak internal, tetapi juga pihak eksternal. Apabila dilihat dari fungsinya, yang pertama, evaluasi dan penilaian lebih bersifat komprehensif yang meliputi pengukuran, sedangkan tes merupakan salah satu atau instrumen alat pengukur. Yang kedua, pengukuran lebih membatasi pada gambar yang bersifat kuantitatif, angka-angka tentang kemajuan belajar peserta didik. Yang ketiga, evaluasi dan penilaian lebih bersifat kualitatif. Keputusan penilaian tidak hanya didasarkan pada hasil pengukuran, tetapi dapat pula didasarkan hasil pengamatan dan wawancara. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.